Karena pengaduan makin hari makin banyak, Bu Nadiana. Pengaduan dari masyarakat makin banyak. Kita hari ini bukan soal mau mengadili, tidak, tapi kita ingin mendengarkan klarifikasi yang clear dari Dinas Pendidikan. Kemudian fungsi pembinaan dinas bagaimana terhadap hal-hal seperti ini. Harusnya di sekolah negeri, Bu, mohon maaf, hal-hal kayak ini harusnya nggak aman loh. Jakarta loh ini. Fraksi PD Perjuangan menganggap bahwa sekolah negeri harus kita jadikan laboratorium kemajemukan di DKI Jakarta. Harapan kita seperti itu. Taman Sarinya kemajemukan di sekolah negeri. Ini riak-riak aja, tapi di dalamnya kita nggak tahu. Jangan-jangan di dalamnya tumbuh subur, kita nggak tahu. Yang tahu adalah ibu-ibu sekalian. Dan teman-teman komisi tentunya lebih dalam terhadap ini. Ini saya khawatir ini cuma letupan kecil, tapi sebenarnya di dalamnya ada yang luar biasa. Karena ini kejadian sudah berulang kali, Bu. Mungkin tadi disampaikan sama Mas Rio dari mulai adanya perbedaan mengenai ketua OSIS, mengenai adanya guru berpolitik. Dan sekarang yang akan kita sampaikan adalah mengenai pemaksaan kerudung. Mungkin Bapak Ibu kita sepakat kalau bahas hijab itu adalah tidak boleh kita debatkan. Tetapi ketika ini kejadian di sekolah negeri dan menjadi pemaksaan, maka yang jadi korban adalah anak tersebut. Pertama, Indonesia menghormati semua pemeluk agama. Sekolah negeri memfasilitasi anak didik mendapatkan pendidikan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kelihatannya persoalan jilbab ini, hijab ini bukan sebuah kebetulan. Dan sebenarnya ini bukan tolak ukurnya, tetapi inti dari semua ini, Pak Ketua, nantinya adalah bahwa seluruh guru agama harus mendapat perhatian. Jadi di sekolah negeri tidak boleh kita memaksakan pemahaman berislam tertentu saja. Saya di sini dan teman-teman mengumpulkan kumpulan pengaduan yang udah masuk. Sengaja kita blurkan nomor handphonenya, dan ini asli. Kita tidak bicara asal bicara, bukan berdasarkan data dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Salah satu contoh SMA Negeri 101 Jakarta Barat. Ini non-muslim. Dia dipaksa untuk pakai kerudung di hari Jumat. Saya pun baru tahu dari Bu Kadis ternyata hari Jumat pun tidak diwajibkan pakai muslim. Tidak ada instruksi, tetapi dari saya zaman sekolah, Bu, saya terakhir lulus 2010. Itu yang kita tahu adalah wajib untuk hari Jumat pakai kerudung, tetapi ternyata tidak ada kewajiban sebenarnya. Yang perlu kita kita garis bawahi, guru-guru tersebut harus ada sanksi tegas. Ini yang baru muncul di permukaan. Pasti banyak lagi yang di bawah yang membicara tapi takut. Bicara seragam sekolah, Pak, kami memang mengacu kepada peraturan Menteri, Pak, nomor 45 2014, lalu diturunkan pada peraturan Gubernur nomor 178 2014, bahwa di sini tidak ada tulisannya wajib, Pak. Tidak ada satupun yang menuliskan wajib. Penggunaan pakaian seragam nasional SD, SDLB untuk peserta didik putri, atau pakaian seragam nasional SD atau SDLB Kaskus 5, sebagaimana dimaksud tadi yang dijelaskan, itu sesuai dengan agama, keyakinan, dan keterpanggilan peserta didik yang bersangkutan. Pada saat itu yang kami fokuskan dulu, kalau sudah terjadi begini, jangan sampai ada anak yang merasa tidak nyaman di sekolah. Yang kami harus pastikan dulu, anak ini terlindungi, orang tua ini terlindungi. Bu, kalau ada pembuktian
berikan ke saya biar segera kami tindak. Apabila itu nanti menyangkut unsur pidana pemaksaan, masyarakat berhak mempidanakan kepala sekolah. Dan kami akan test case ini satu. Kami sudah punya datanya dan kami akan coba. Tetapi akan kita tunggu dulu tindakan pembinaan yang Ibu berikan setegas kami. Dan punya bukti tersebut. Kita harus lakukan itu. Supaya membentuk sebuah efek jerah yang kuat kepada kepala sekolah ini, bahwa Ibu tadi katakan, apakah mereka mengerti pergub? Masa seorang kepala sekolah tidak mengerti pergub? Bahwa standarisasi gedung sekolah itu belum mengakomodasikan kepentingan kegiatan belajar mengajar mata pendidikan agama Kristen. Ini fakta. Saya sudah survei seluruh, di mana di setiap sekolah selalu dilengkapi dengan musola dan masjid, tetapi ketika anak-anak yang Kristen tidak punya ruangan khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Sanksi tadi Pak, kami akan berikan sanksi karena yang sudah case-case ini kan sudah jelas sanksinya gitu ya, sudah jelas sanksinya. Dari sini juga berarti tidak terbukti ada pemaksaan, berarti kan ada pelanggaran yang ada di sini. Saya terima kasih ada edukasi hari ini, itu bisa dipidanakan juga loh kalau yang ininya. Nah, ya kan kenapa kami mediasi, karena pertama itu ketika memang ini buktinya kuat, ini tadi ada edaran, ini kan bukti Pak. Nah ini harus kita sampaikan pembinaan ini. Jadi memang betul Pak, itu yang tadi saya katakan kenapa seleksi rekrutmen 2023 kita tambahkan materinya. Dengan data tersebut, kita punya pegangan mana sekolah yang melanggar peraturan nasional, mana yang tidak. Karena kalau kita hanya menunggu kasus demi kasus, akar masalahnya tidak diselesaikan. Jadi dilihat mana pedoman-pedoman sekolah yang melanggar peraturan soal seragam sekolah. Saya kira Dinas Pendidikan perlu membedakan antara tanda petik menasehati dengan merundung, mengintimidasi. Nasihat itu diminta. Banyak guru-guru berpendapat kami hanya menasehati. Kami kan mendidik, kami kan pendidikan itu kami menasehati. Tapi kalau nasihat diberikan terus-menerus dilakukan di depan umum, itu bukan menasehati. Maksud. Dalam bahasa Inggrisnya itu bullying. Dan banyak sekali guru-guru di Indonesia ini yang melakukan bullying. PD Perjuangan berdiri paling depan lagi untuk menjaga keberagaman yang ada di bumi Jakarta ini, kewajiban kita. Karena kami, ibu bapak sekalian, kami merasa, 25 orang merasa digaji oleh rakyat Jakarta, tentunya punya kewajiban untuk menjaga ini. Respon pengaduan masyarakat yang disampaikan pada fraksi PD Perjuangan atas kejadian-kejadian pemaksaan di sekolah-sekolah. Nah, supaya tidak simpang siur, maka kami panggil Kepala Dinas Pendidikan dengan para Kasudin supaya informasi itu bisa sampai di tingkat sekolah dengan baik, supaya tidak ada distorsi informasi. Itu aja yang mau kita capai, Mas. Itu. Alhamdulillah tadi dari penjelasan Bu Kadis kita mendapatkan 3 jaminan ya. Jaminan pertama bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjamin tumbuh dan berkembangnya keberagaman di sekolah. Yang kedua, ada jaminan tidak ada lagi pemaksaan kaitan dengan atribut-atribut di sekolah. Dan di samping itu juga ada jaminan bahwa kenyamanan jalannya pendidikan di sekolah bisa terjamin dengan baik. Dan yang ketiga, jaminan dari kepala dinas tadi
ketika ada pelanggaran dari aparatur Pemprov DKI Jakarta bidang pendidikan yang melakukan penyimpangan dari ketentuan, maka Kepala Dinas akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum bersangkutan. Itu yang diberikan jaminan pada kita tadi. Sudah pasti, tadi sudah saya sampaikan, ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan tok, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama agar dunia pendidikan Jakarta kita harapkan mampu menjadi laboratoriumnya keberagaman di DKI Jakarta. Ketika ditemukan pelanggaran, sebagaimana dilaporkan oleh praksi, pasti tadi jaminan dari Kepala Dinas pasti akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya kalau ASN kan ada tahapan-tahapan sanksi kan sesuai dengan ketentuan. Ada mungkin sanksi peringatan, ada sanksi mutasi, ada macam-macam lah. Itu sesuai dengan ketentuan. Jadi fraksi PDI Perjuangan punya hotline pengaduan. Jadi kalau ada diskriminasi, adanya perundungan terhadap anak-anak sekolah di seluruh DKI Jakarta, kita buka hotline di sini dan kita akan mengadvokasi mereka. Tadi sudah disampaikan ketika sini sudah menjurus ke ranah pidana, kita juga akan mengadvokasi mereka. 0813 6326 2299. Berlaku 24 jam.